Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi vektor. Fungsi vektor atau fungsi bernilai vektor adalah fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan bilangan real dan daerah hasilnya berupa himpunan vektor. Fungsi vektor kalau di sini disimbolkan dengan RT yang nilainya adalah vektor 3 dimensi dapat dinotasikan dengan RT sama dengan FT, GT, HT sama dengan FTI ditambah GTZ ditambah HTK. Dengan F, G, dan H adalah fungsi bernilai real dan disebut sebagai fungsi komponen dari R. Contoh misalnya, jika RT-nya sama dengan 2T, ln T-2, akar T-1, tentukan fungsi komponen dan daerah asalnya. Nah, di sini untuk komponennya itu yang ini ya. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya, ini sebagai Z-nya. Jadi fungsi komponennya untuk X sama dengan 2T, Y-nya sama dengan ln T-2, dan Z-nya sama dengan akar T-1. Ini komponennya atau komponen dari vektor RT. Selanjutnya untuk daerah asalnya, ini daerah asalnya dilihat dari fungsi-fungsi dari komponennya, dari X, Y, dan Z. Kita lihat di sini untuk daerah asalnya, X sama dengan 2T. Untuk daerah asal X sama dengan 2T itu, ini ya fungsinya 2T. 2T itu kalau kita masukkan semua nilai, untuk T bakal memenuhi. Ya, jadi domain atau DF dari anggota T itu anggota X ya, domain. Jadi domain dari X ini DFX itu adalah semua bilangan real ya. Kalau untuk domain Y, domain TFY sama dengan, nah di sini kan ln T-2. Syarat ln itu kalau di depannya itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena di sini ln T dikurangi 2, maka T-2 harus lebih besar daripada 0. Kenapa ini harus lebih besar daripada 0? Karena kalau di sininya nilainya 0, ln 0 itu tidak ada hasilnya. Seperti itu. Jadi T dikurangi 2 lebih besar daripada 0, maka T lebih besar sama dengan 2. Jadi domain untuk FY-nya adalah T lebih besar 2. Ini dimulainya bisa dari 2,1 gitu ya, bisa ada hasilnya. Yang selanjutnya domain Z, domain FZ ya. Domain FZ itu di sini kan akar T-1. Akar supaya terdefinisi itu harus lebih besar sama dengan 0, nilai dari ininya nih di dalam akarnya. Karena akar 0 ada, akar 1 ada ya hasilnya. Cuma kalau kurang dari 0, misalnya akar dari negatif, tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, DFJ sama dengan T-1 harus lebih besar sama dengan 0. T lebih besar sama dengan 1. Di sini karena ada 3 ya, 3 domainnya yang dihasilkan dari 3 komponen X, Y, Z, maka kita iriskan. Di sini kan untuk DFX
Untuk dfx itu semua bilangan real. Kalau digambarkan ya seperti ini garis bilangan, semua garis bilangan ya, mencakup garis bilangan ini. Nah, terus untuk dfy itu T lebih besar 2, misalnya di sini 2 ini. Ininya bulatan kosong, karena lebih besar berarti ke sebelah kanannya. Yang ketiga, T lebih besar sama dengan 1, berarti dari sini. Ininya bulatan hitam karena ada sama dengan. Sama ke kanan ya. T lebih besar sama dengan 1. Maka di sini yang memenuhi ketiga garis ini kan yang garis ini mewakili dfx, yang garis ini dfy, yang garis atas dz, dfz ya. Ini yang semuanya teririskan, yang 3 garis berarti dari sini, gitu kan? Jadi dari x lebih besar daripada 2. Nah, jadi daerah asalnya daerah asal dari RT itu lebih besar lebih besar daripada 2 ya. Jadi daerah asal untuk RT lebih besar 2. Gitu kurang lebih. Nah, ini latihannya ya, silakan dikerjakan. Baiklah, untuk yang selanjutnya, fungsi vektor juga bisa kita buat sketsanya atau bisa digambarkan. Di sini ada 2 persoalan. Yang pertama, RT sama dengan T, T pangkat 3 dikurangi 10T ditambah 7. Dan yang kedua, RT sama dengan T, 2 dikurangi T pangkat 2. Nah, untuk yang nomor 1, ini akan kita bahas sekarang sama saya. Dan nanti untuk yang nomor 2-nya silakan kalian kerjakan. Kita selesaikan ya. Untuk menyelesaikannya, kita lihat yang soal nomor 1 itu RT. Sini pakai ini ya, tanda ini. RT sama dengan T, T pangkat 3 dikurangi 10T ditambah 7. Nah, di sini T-nya itu kan X-nya, komponen X-nya, dan T pangkat 3 dikurangi 10T ditambah 7, yaitu komponen G-nya. Ya, untuk dapat disketsa di sebuah grafik, ini T-nya itu kita misalkan dengan angka. Misalnya untuk T dari negatif 3. Jadi bebas aja ya, kalian bisa ambil misalnya T-nya dari negatif 4 atau dari negatif 5 juga boleh. Maka nanti RT, jadi R-3 ya. Ini T-nya diganti oleh min 3 sama dengan, ini T-nya diganti sama min 3, ini juga sama. T pangkat 3 dikurangi 10T ditambah 7 ganti dengan pangkat min 3. Dengan min 3. Nah, biar lebih jelas ini saya uraikan nih. Jadi yang untuk yang ini sama dengan min 3 pangkat 3 dikurangi 10 kali min 3 ditambah 7. Ini berapa? Negatif 27 ditambah 30 ditambah 7 gitu ya. Berapa nih? Negatif 27 ditambah 30, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi untuk T sama dengan min 3 didapat R, vektor R dalam kurung min 3 sama dengan min 3, 10. Nah, selanjutnya untuk T sama dengan negatif 2. Jadi R negatif 2 sama dengan negatif 2. Itu ya. Berarti di sini negatif 2, ini tinggal masukin lagi kayak tadi.
Kalau dicoret jadi gimana? Negatif 2 pangkat 3 dikurangi 10 kali 2 ditambah 7. Negatif 2 pangkat 3 berapa? Negatif 8 ditambah 20 ditambah 7. Ini berapa? 12 tambah 7. Jadi negatif 2,19. T sama dengan 0, maka R-nya R0 sama dengan, nah ini gampang ya, 0,0. Lalu untuk T sama dengan 1. Jadi kita masukkan aja nilainya dari negatif 3 sampai 3 nanti. Di R1 sama dengan 1, berapa nih masukkan di sini? Min 2 ya. Lalu T sama dengan 2. Dapat R2 sama dengan 2, negatif 5. Tiga koma 4 ya. Nah, setelah ini kan didapat titiknya ya. Negatif 3,10, negatif 2,19, 0,0, 1, negatif 2, 2, negatif 5, 3,4. Selanjutnya tadi dari titik-titik koordinat yang tadi kita lukiskan. Kita lukiskan ya. Tadi kan untuk titik ini ya. Nah, ini titik negatif 3,10. Nah, di sini kan. Nah, ini untuk negatif 2. Nah, ini yang negatif 2, berapa tadi? 19. Ini yang untuk negatif 1,16. Jadi tinggal kita hubung-hubungkan titik-titiknya itu. Sama ini juga ke sini. Setelah itulah nanti ditarik garis ya, dihubungkan. Ini nih, tarik garis yang merah. Dihubungkan sampai ke sini. Ini dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya, dihubungkan. Itu adalah gambar yang nomor 1 tadi yang telah kita kerjakan. Nah, saya rasa itu cukup untuk fungsi vektor karena memang hanya untuk pengantar saja, untuk pengantar ke turunan fungsi vektor. Nah, di sini untuk turunan fungsi vektor akan dijelaskan sedikit untuk pertemuan kali ini. Nanti akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya untuk turunan fungsi vektor. Untuk sekarang kita jelaskan dulu nih. Saya jelaskan dulu mengenai definisi turunan fungsi vektor. Jadi di sini jika ada R sama dengan RT, maka turunannya didefinisikan sebagai dr per dt sama dengan R aksen T sama dengan limit H mendekati 0 R dalam kurung T tambah H dikurangi RT dibagi dengan H. Nah, lihat ini memang definisi yang pernah kita lihat ya. Jadi di matek 1 pernah mengenai turunan. Apabila RT sama dengan FT, GT, HT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK dengan FG dan H-nya itu fungsi yang terdiferensiasi, maka R aksen T sama dengan F aksen T, G aksen T, H aksen T sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK. Nah, contoh misalnya ada RT sama dengan T kuadrat I ditambah E pangkat 2 TJ dikurangi 2 sin 3 TK.
Maka nanti turunannya itu menjadi, ini kita turunkan aja langsung. T kuadrat menjadi 2TI. 2TI ya ini. Ditambah E pangkat 2TJ. E pangkat 2T itu kalau diturunkan jadi 2E pangkat 2TJ. Dikurangi 2 sin 3T diturunkan jadi 6 cos 3TK. Nah, seperti itu ya. Ini contoh turunan. Jadi untuk turunan silakan kalian buka-buka lagi nih rumus-rumus turunan fungsi. Ini biar nanti nyambung di sini. Jadi gitu dulu ya. Nanti bahasan turunan fungsi vektor kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.